wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Setiawati. Saya pendamping dari Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Di sini saya akan melakukan simulasi P2K2 Modul 4 Perlindungan Anak, sesi 12 Penelantaran dan Eksploitasi Anak. Langkah ketiga, contoh-contoh penelantaran. Silakan menyaksikan. Ibu-ibu, tadi kita udah belajar bersama-sama ya lewat film dari kisahnya Tasripin, yaitu seorang anak yang bisa dibilang usia sekolah, tapi dia harus memikirkan bagaimana caranya untuk membiayai seluruh adiknya. Nah, dengan cara menggarap sawah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh penelantaran. Sekarang ibu-ibu yang hadir itu berapa sih? Di daftar hadir mah 28 orang ya. Nah, saya ingin membuat kelompok ya ibu-ibu, yang satu kelompoknya itu terdiri dari 5 sampai 7 orang. Nah, misalnya dari Ibu Ririn sampai ke Bu Nurjana, itu kelompok 1. Nah, terus dari Ibu Nyai sampai ke Bu Kuraisin, itu kelompok 2. Nah, terus dari Ibu Uis sampai ke Ibu Ici, itu kelompok 3. Nah, terus ini dari Ibu siapa, Bu? Dari Ibu Kiki sampai ke Ibu Ilis. Nah, itu kelompok 4. Jadi semuanya ada 4 kelompok, masing-masing 7 orang ya. Nah, saya tentuin dari sekarang soalnya biar ibu-ibu gak pusing, saya kelompok mana, kan biasanya gitu ya. Nah, terus tugasnya ibu-ibu semua hanya mengobrol tentang contoh-contoh penelantaran apa saja yang terjadi di lingkungan rumah ibu-ibu semua. Ya, paham? Nah, terus hasil dari obrolan ibu-ibu semua, ibu tulis di kertas yang udah saya bagikan tadi ya. Nah, biar ibu-ibu nggak lupa tadi teh ngobrolin apa aja. Nah, ditulis di sini. Nah, nanti si hasil tulisan ibu-ibu semua nanti dibacakan gitu. Nah, ngartos ibu-ibu? Alhamdulillah, upami ngartos mah. Saya kasih waktu 5 menit untuk ibu-ibu semua ngobrol soal contoh-contoh penelantaran. Nah, sudah 5 menit geningan ibu-ibu. Udah selesai ngobrolnya apa belum? Udah ya. Nah, sekarang saya minta dari perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan, merapat ke saya untuk membacakan hasil dari obrolan ibu-ibu yang tadi ya, soal contoh penelantaran yang terjadi di sekitar rumah. Nah, sok siapa yang mau menjadi perwakilan? Kelompok 1, ibu siapa, Bu? Ibu Titin. Terus kelompok 2 siapa? Ibu Iim. Kelompok 3, Ibu Mimin. Kelompok 4, ibu siapa? Ibu Cici. Nah, sok ibu-ibu maju ke depan. Nah, udah ya. Nah, sok kelompok 1 dulu penginten ya. Nah, ya sok. Nah, kelompok 1 mah katanya contoh penelantaran yang terjadi itu tidak diperdulikan dan ditinggal sendiri ibu-ibu. Nah, terus kelompok 2? Nah, kalau misalnya kelompok 2 mah tidak disekolahkan dan tidak diberi perhatian oleh orang tuanya. Nah, terus kelompok 3?
Kelompok 3 mah contoh penelantarannya tidak diberikan kasih sayang oleh orang tua dan tidak di bawa berobat kalau misalnya anak sakit, mau itu ke posyandu atau ke puskesmas katanya ibu-ibu. Terus kelompok 4, kelompok 4 mah tidak diberikan makanan sehat. Terima kasih ibu-ibu semua. Mangga calik deh ke tempatnya masing-masing. Ibu-ibu, sekarang saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu semua tentang flip chart nomor 3, contoh-contoh penelantaran pada anak ya ibu-ibu. Kelihatan nggak flip chartnya? Kelihatan ya. Yang di belakang gimana bu? Kurang jelas. Nah, kalau misalnya kurang jelas, ibu-ibu bisa membukanya di buku pintar halaman 36. Sudah ketemu, Bu? Nah, di sana juga isinya sama dengan flip chart yang ada di belakang saya atau yang ada di depan ibu-ibu semua. Nah, di sini ada contoh-contoh penelantaran. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Seperti yang disebutkan di pembelajaran bulan sebelumnya ya. Kalau misalnya hak anak itu salah satunya mendapatkan makanan yang bergizi agar anak-anak tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat ya. Nah, selanjutnya tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Nah, selanjutnya hak anak juga mendapatkan tempat tinggal yang layak serta pakaian yang dapat dipakai ya. Gak mungkin atau anak-anak diberikan pakaian yang compang-camping yang udah lusuh gitu ya, sedangkan orang tuanya hedon ya ibu-ibu. Gak mungkin kayak gitu, kasihan ya ke anak-anaknya. Terus yang ketiga, tidak pernah diberikan waktu dan kesempatan bermain. Kan anak-anak itu sebenarnya bisa belajar sekaligus bermain ya ibu-ibu. Tahapan usianya emang ada saatnya dimana anak-anak itu hobinya bermain. Nah, sedangkan kalau misalnya di penelantaran anak, nah si orang tua tuh tidak diberikan waktu gitu untuk anak-anaknya bermain, jadi dikurung di rumah gitu ya, nggak boleh kemana-mana, jadi sosialisasinya kurang. Nah, terus tidak diizinkan sekolah. Nah, kan salah satu hak anak itu mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya ya ibu-ibu. Kalau misalnya orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah, nah itu disebutnya penelantaran. Dan seterusnya sampai dengan tidak dipedulikan oleh orang tuanya, jadi dicuekeun, kok bae kumaha barudak kuenya diantepkeun weh sama orang tuanya.